Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, amdan arsal rasulullah bil huda wa dil haq. Dia ala dini kulli muslimin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Dewan Dosen UPI jurusan Biologi dan juga rekan-rekan panitia dan juga yang saya hormati para peserta guru-guru biologi se-Nusantara. Alhamdulillah pada pagi ini hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 kita akan mendengarkan kuliah umum di pekan pertama dengan narasumber yang dari UPI. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Aryadi untuk memulainya. Kami persilakan Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk belum ya? Sudah Pak. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk bersama-sama datang ini kepada pihak MGMP ya, dan juga untuk departemen yang memfasilitasi pertemuan ini. Silaturahim untuk tukar pikiran lah, mungkin membahas, karena kita kan sama-sama sudah guru, jadi yang kita adalah yang sifatnya review lah gitu ya. Nah, yang di review itu atau yang dibahas ini tentang pembelajaran daring ya. Jadi walaupun pembelajaran daring ini bukan hal yang baru gitu, jadi sudah lama orang gitu. Nah, tapi tetap ya kita harus selalu mengupdate gitu ya, karena banyak hal yang proses perubahan itu. Nah, seperti kita ketahui ini sebetulnya yang ini walaupun nanti mungkin ada beberapa tool ya atau software yang kita tunjukkan ya, bukan saya, mungkin para peserta Bapak Ibu semua itu sudah lebih tahu ya. Saya tidak jarang sebetulnya mengutak-atik software ini ya, tapi kita perhatikan ya adalah bagaimana sebuah software ya, sebuah perangkat itu mampu mendekati ya, pendekatan terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan secara, karena yang terbaik itu tatap muka, walaupun misalnya media bisa jalan, gambar bisa kelihatan, film bisa gitu ya, tapi emosi itu tidak mudah untuk digambarkan dengan teknologi seperti ini ya, walaupun simbol-simbol emoticon, tapi itu kan hanya sebuah simbol gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan kepada siswa itu tidak bisa lihat. Nah, sehingga ini saya mohon maaf, ini kita mulai dari konteks 3 komponen di dalam pembelajaran ini. Jadi ada tentunya ada guru ya, ini dalam proses belajar siswa, dan ada materi ajar. Nah, guru dan siswa itu tentunya harus terjalin ya hubungan pedagogi. Bisa menjamin ya, dengan segala usaha guru itu ya, siswa bisa berinteraksi. Nggak kelihatan. Share screen nggak kelihatan. Oh, coba diulang lagi Pak, share screen Pak, silakan Pak. Share screen nggak kelihatan. PPT-nya nggak kelihatan. Oh. Wah, ada coba. Ini nggak kelihatan ya ini? Enggak, belum. Diulang lagi Pak, diulang lagi. Share. Stop dulu berarti.
PPT-nya udah di full screen belum? Sudah full screen. Belum muncul. Ini belum muncul. Belum. Diulangi, Mariani diulangi. Kok ini share screen-nya. Diulang saja, Pak. Ya, sebentar. Ini sudah. Bapak ada kendala? Ya. Ini my meeting window. Sudah Pak, sudah mau mulai Pak. Mulai. Sudah sekarang. Ini Belum. Belum. Tinggal buka PPT-nya, Bapak. ini sudah saya buka PPT-nya ini. Apa di bawah tuh Pak Edi share kontennya di bawah, icon di bawah klik. Ada tanda panah ke atas, Bapak. Jangan klik share konten, Bapak. Gimana kalau share share kontennya ini tidak nyala justru. Share screen, Pak. share screen Ke aja. bawah. Pakai share screen aja Pak, share screen. Share. Nah, share-nya ada share my meeting window di sini justru yang on-nya. Oh, oke. Belum ke Bapak klik panah yang di bawah. Kemudian, oke, saya share screen dulu ya, Bapak. Biar bisa tampak. Oke, saya coba. Ini Pak, Pak Didin boleh minjem dulu. Oke, nih. Ini ada. Oke, saya coba. Nih, yang saya kelihatan tidak? Kelihatan yang Neng ini kelihatan nih. Materinya di yang lain ada nggak? Tadi tinggal klik tanda panah di bawah, kemudian klik yang paling atas itu screen satunya diklik. Ini yang di bawahnya justru tidak glow. Oh, Tidak glow. atau dari itunya ditutup kali dari pusatnya, dari itunya. Dari Pak Didinnya, coba Pak Didinnya dibuka Ini dari tidak Pak. glow. Coba di Oke Pak. Pak Didin presenternya dipindah dulu saja ke Pak Ariandi lagi. Oh ya, oke. Lancar. Oke. dari sana aja. Ya. Aja nggak apa-apa ya. Ini karena relay Pak, dia perlu waktu beberapa menit Pak. Mangga silakan Pak. Terus, Pak. Oke. Dilanjut Pak. Oke, ya kita mulai lagi ya. Terima kasih. Ya. Ini memang tidak langsung gitu, jadi ada relay-nya berarti ya. Ya. Jadi kita sudah sampai ke slide 1, slide berikutnya ya. Ya Pak. Ya. Jadi ini tadi sudah dibicarakan yang mengenai bagaimana sebuah software tentu interaksi ketiga komponen dalam proses pembelajaran, sehingga software ini bisa anggap sebagai pendekatan ya terhadap proses pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ikut terus sih karena belum keluar ininya animasinya. Ya, jadi tadi pertama ini adalah antara guru dan
siswa, kemudian hubungan antara guru dan materi, kemudian materi dan siswa. Ini software harus bisa menjanjikan, ya, walaupun mungkin tidak 100%. Jadi guru di sini tentu saja memikirkan pembelajaran bagaimana supaya materi itu menjadi lebih bisa dikuasai, ya. Jadi ini seringkali disebut sebagai PC, pedagogical content knowledge, ya, yang mengubah atau mengatur materi sehingga menjadi mudah untuk dipelajari oleh siswa. Demikian juga materi dengan siswa, ya. Tentu saja ini kita harus mampu menganalisis materi-materi yang esensial saja yang bisa diterapkan, gitu. Apalagi kan di dalam software itu akan sangat crowded sekali kalau kita memasukkan semua. Juga nanti karena berbasis internet dan sebagian besar sebetulnya kita kan banyak sekali mengambil bahan-bahan itu bersumber. Nah, dalam hal ini siswa yang penting dibekali bagaimana mereka belajar, tidak diberi informasi, tetapi bagaimana mereka mampu untuk memilih atau memilah materi aja sesuai dengan arahan dari guru. Berikutnya, Pak. Berikut. Tinggal diklik aja, Pak. Oh iya, ya udah sekarang jalan. Ini saya ambil dari beberapa dari presentasi saya sebelumnya, bahwa ada tuntutan keterampilan abad 21, dan kebetulan sebetulnya waktu ini dimuncul itu belum terbaca adanya wabah pandemi ini seperti ini, gitu ya. Nah, sehingga kita hanya waktu itu lebih melatihkan, menginformasikan, gitu ya, dan mencoba-coba. Ya, padahal ternyata sekarang itu betul-betul dituntut supaya juga para siswa itu mampu untuk mengaplikasikan sejumlah teknologi yang diperlukan, mengatasi, ya, komunikasi dalam konteks pembelajaran yang tidak bisa dilangsung tatap muka. Jadi di sini beberapa tuntutan yang abad 21, tapi saya tidak akan membahas ini, tetapi ada keterkaitannya, gitu ya, dengan pembelajaran secara daring ini. Karena di sini semua hal itu dijalankan itu dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, dan sebetulnya seharusnya itu menjadi bagus, gitu ya. Menjadi bagus artinya karena selama ini tadi, gitu. Jadi kita memanfaatkan sumber-sumber di internet, ya, dan sekarang kita ada di situ. Jadi kita sudah ada di situ, sehingga tinggal melatihkan mampu memanfaatkan itu. Nah, kemudian juga ini ada tuntutan fleksibel, adaptif, inisiatif, ya, gitu. Ini sekarang ke hal tersebut. Nah, kalau ICT itu sudah jelas. Ini saya ambil dari tentang abad 21, tuntutan abad 21. Jadi ini adalah data yang hasil riset itu yang dilakukan sudah lama sekali. Itu dengan Yani kebetulan hadir mengambil data waktu dulu itu bahwa pembelajaran online, pembelajaran atau di e-learning dulu sebetulnya walaupun dilaksanakan secara blended, itu lebih ke bagaimana proses itu bisa jalan, gitu ya. Jadi kan kalau saat sekarang kegiatan ini menjadi kegiatan utama di dalam proses pembelajaran. Nah, waktu itu jadi waktu itu internet saja masih susah, dan handphone atau smartphone untuk dimanfaatkan mengakses itu juga masih sangat jarang.
itu masih lebih banyak waktu itu memanfaatkan desktop gitu bahkan atau di luar istilahnya ya rental komputer gitu ya. Rental komputer ternyata sangat antusias karena baru gitu ya. Nah, saya coba melakukan survei ya dengan polling ya, terhadap sebuah yang menyokong kegiatan pembelajaran secara online ini, dan sebagian besar itu mereka menganggap bahwa yang waktu itu masih sangat sederhana itu mudah digunakan, tetapi waktu itu memang mengakui mereka banyak kendala antara. Jadi mereka harus ke warnet gitu ya ketika mau mengakses ya tahun 2008 ya 89 itu kan belum sistem kuota, jadi mereka berbayar lah gitu ya. Walaupun ada juga sebetulnya maupun tapi kemudian tapi mereka merasa senang karena mereka tidak harus belajar selalu di ruangan kelas ya, bahkan itu karena ada libur, jadi mereka bisa belajar dari tempat libur. Gitu. Ini persis seperti apa yang dilakukan hari ini. Jadi ada hal-hal positif juga ya bahwa fleksibilitasnya menjadi menyenangkan. Nah, kemudian juga waktu itu kita ukur program yang dikembangkan waktu itu dengan Moodle bagaimana ya di dalam membantu mahasiswa menguasai konsep gitu. Dan mereka ternyata sebagian besar akan mengatakan layak. Nah, hanya tersedia fasilitas pendukung ini masih sekitar 70% gitu ya. Jadi terutama fasilitas waktu itu sudah ada internet di JIK itu di kita, tetapi aksesibilitasnya atau tingkatnya masih kurang bagus, sehingga mereka harus beli pulsa, harus beli ini, harus ke warnet gitu ya, komputer. Nah, untuk pembelajaran online ini tentu saja membutuhkan sejumlah perangkat keras di sini, ya. Tapi sekarang bukan terlalu menjadi masalah sebetulnya, ya. Walaupun memang ada beberapa siswa madrasah sanawiyah, madrasah aliyah mungkin ya banyak laporan baik di media massa ataupun di guru-guru mengatakan masih ada ya, bahkan di sebuah sekolah itu ada yang dipinjamkan dari sekolah yang bisa dibawa ke rumah. Nah, tapi tingkatnya tentu saja tidak terlalu banyak. Ini kebetulan kota itu mungkin menutupi, tapi yang di daerah ini ya sekarang banyak melaporkan bahwa sangat sulit selain perangkat keras, perangkat lunak dan akses internet yang jadi permasalahan. Ya agak lama. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan di dalam memilih perangkat lunak. Jadi kalau perangkat keras sebetulnya bisa akses ke internet, bisa digunakan, itu tidak masalah, mau desktop, mau laptop ataupun tablet dan sebagainya. Sekarang banyaknya smartphone. Perangkat lunaknya sebetulnya yang harus dipertimbangkan. Jadi seperti yang tadi saya kemukakan, ya, kita memilih mempertimbangkan perangkat lunak agar mampu memfasilitasi interaksi ketiga komponen tadi. Nah, jadi ini harus menjadi pertimbangan utama. Nah, pertimbangan lainnya tentu saja banyak juga. Pertama ini yang penting, jadi fiturnya harus jadi tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi harus bisa
interaksi didaktik pedagogik gitu ya antar komponen dalam proses pembelajaran itu. Ini seringkali memang kita lupakan, misalnya dalam Zoom juga kadang-kadang kita tidak mampu secara penuh untuk memantau siswa yang aktif, mana siswa yang diam gitu ya, atau bahkan ketika tidak menyalakan video akan mematikan video dan mic ya, sehingga kita terpaksa ya kita harus mencoba untuk dalam tanda petik ya, hal itu bisa atau kita bertanya ya, kemudian mereka bisa memberikan respon. Kemudian fasilitasi pemantauan, jadi yang seperti yang barusan saya katakan ini, bagaimana kemampuan software itu bisa memantau siswa. Nah, sehingga guru itu akan memudahkan untuk memperoleh feedback balik. Apakah siswa itu sebagai seorang pembelajar yang aktif? Ini tentu saja harus dipertimbangkan. Adakah software yang membantu ya atau memfasilitasi kegiatan tadi? Pengelolaan kelas, jadi memfasilitasi pengelolaan kelas, bagaimana guru mampu untuk membuat siswanya belajar ya, tidak ya seperti hanya di kelas yang real yang non virtual, mereka seringkali kelilingnya adalah keliling secara virtual, apalagi ketika kita menggunakan beberapa software tambahan setiap kelompok misalnya di dalam diskusi virtual. Kemudian juga ini tidak kalah pentingnya, software itu harus aman dari virtual. Nah, beberapa software sekarang banyak dilaporkan ternyata itu tidak aman dari sisi kejahatan cybercrime, ya, sehingga kita harus pilih, walaupun mungkin akhirnya ketika software itu berlapis, itu kadang-kala kita menjadi agak sedikit repot. Tetapi kalau terlalu mudah, itu resikonya tentu saja kita akan mendapat kerugian. Misalnya ada pencurian data pribadi dan lain sebagainya. Ini yang Webex ini sebetulnya kalau saya lihat cukup berlapis tapi ya ini untuk host ya menjadi agak repot karena sangat tinggi. Jadi tidak bisa langsung masuk seperti halnya yang langsung. Tentu saja ini kita harus pertimbangkan dengan guru yang mengelola ini. Tentu saja murid kita bisa di-invite, diundang saja yang mengurus hal tersebutnya. Kemudian juga tadi simple karena kalau terlalu rumit, kecuali misalnya kalau artinya gini, yang pengelolanya, manajernya mungkin agak rumit, tapi sampai ke undangan ke siswanya itu tidak terlalu rumit. Ini kan dan efisien dalam pembiayaan dan harus jelas kepemilikannya, jangan softwarenya bisa yang menyebabkan kita mengalami kerugian. Itu beberapa hal, ya, mungkin yang lainnya masih ada. Nah, ini adalah beberapa jenis ya perangkat lunak berdasarkan fungsinya di dalam pelajaran daring. Nah, ada perangkat yang sebagai pengelola pembelajaran. Jadi ini artinya menjadi kelas yang mampu untuk mengelola si kelas itu, ya artinya siswanya siapa, nomornya berapa, jumlahnya berapa, ya kemudian didalami dan sebagainya, pengelola. Kemudian pengelola komunikasi verbal. Nah ini saya sebut komunikasi verbal ini ke video conference gitu, conferencing. Tapi banyaknya video conference juga banyak yang unsur verbalnya. Yang langsung waktu itu berbarengan pada saat yang sama ataupun yang tidak langsung asinkronus. Kemudian ada perangkat lunak
untuk komunikasi nonverbal baik langsung maupun tidak langsung. Jadi dalam tulisan misalnya. Ini ada banyak digunakan. Kemudian juga perangkat lunak yang digunakan untuk asesmennya. Jadi ini ya seperti hanya tentu saja ketika pelajaran itu berlangsung tatap muka. Agak sebentar. Perangkat pengelola pembelajaran atau sering disebut Learning Management System, singkat LMS. Ini banyak sekali sekarang itu. Nah, yang pertama kali saya mengenal dan dianggap memiliki kemampuan yang baik ya, karena berdasarkan hasil kajian dan hasil studi referensi bahwa model ini merupakan satu LM yang menjanjikan selain delivery materi ya juga memiliki unsur-unsur misalnya menyediakan diskusi ya, kemudian asesmennya sudah ada di situ ya, feedback dengan mudah ya, menyiapkan komunikasi tambahan selama proses pembelajaran, dan guru bisa 24 jam memantau pembelajaran siswa termasuk durasi. Ini model ini cukup lama ya, model ini jadi dynamic learning environment. Kemudian Edmodo, nah Edmodo juga cukup bagus. Edmodo bisa digunakan sebagai pengelola. Kelebihan Edmodo ini ada 3 aspek yang bisa terlibat di situ, karena ini selain siswa, guru juga orang tua bisa memantau. Jadi ini sangat baik karena orang tua ikut tahu bagaimana anak-anaknya belajar. Kemudian Google Classroom ya, tentunya sudah banyak juga ibu mengenal ini, yang ini sama sebagai manajemen sistem, learning management system, yang menyediakan berbagai fitur diskusi sebagainya. Nah, kemudian di UPI itu mengembangkan Spot itu sendiri, dikembangkan, dirancang oleh Direktorat TIK. Kemudian edukasi, dan tentu saja ini banyak lagi yang lain ya, Bapak Ibu mungkin lebih tahu yang sering kali menggunakan. Namun sekali lagi kita pertimbangkan dari hal-hal yang menguntungkan yang saya bicarakan sebelum ini. Halaman depan dari Moodle, dan Moodle ini sampai saat ini dari dulu itu bersifat tidak harus bayar ini Moodle ini, dan dikembangkan terus oleh para pengguna. Jadi seperti halnya platform Linux dalam komputer. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menggunakan ini, saya tidak akan menjelaskan bagaimana Moodle itu dimanfaatkan atau difungsikan, karena online. Jadi semua hal sebetulnya yang terkait dengan apalagi ini yang software itu kita tinggal mencari tutorialnya. Tapi saya nggak bisa dari saya ini. Ini ya ini. Kita tahu yang ini, dan kita tinggal menunjuknya saja. Jadi enaknya. Jadi sama juga dengan ketika kita membelajarkan pada siswa, menunjuk saja, akan lari sendiri. Ya, kira. Nah, mungkin bisa. Ya. Oke. Lanjut bisa garis nggak bisa. Ya. Ini adalah fitur berbasis Moodle yang menggambarkan hal-hal yang
terkait pembelajaran. Jadi kita bisa melihat di sini ada pengumuman dari guru, ya, kemudian ada bahan, ya, kemudian ada angket, kemudian ada berbagai panduan-panduan yang bisa diakses oleh para siswa, ya. Juga kita bisa menambahkan berita-berita dan lain sebagainya, ya, informasi maksud saya. Ini dan juga bisa peserta, ya, siapa saja yang lagi online, ya, secara real time. Dimiliki oleh Moodle, ya, contoh. Nah, ini adalah bentuk forum diskusi. Jadi mau menginginkan siswa berdiskusi selama proses pembelajaran, ini secara online kita bisa pantau. Jadi guru itu bisa memantau, bahkan bisa ikut serta di dalam memberi komen dan lain sebagainya, termasuk memberi tanggapan dan lain sebagainya. Nah, tapi ini yang ini peranannya jalannya itu bisa, ya, jadi tidak harus waktu itu terus-menerus. Jadi sama halnya kalau sekarang mungkin dengan medsos WA itu bisa akan. Jadi ini tersedia di fasilitas LMS, sudah ada sebetulnya di fasilitas LMS, termasuk juga di LMS yang saya sebut kelas gitu juga sudah ada. Nah, ini adalah kita ingin memantau aktivitas belajar siswa. Jadi bisa dilihat itu mereka lama durasinya gitu. Sehingga kalau siswanya bisa saja dia masuk gitu, tapi belajar, ya, tapi dia dihitung waktunya. Nah, hal ini bisa dicek di dalam forum diskusi, apakah mereka posting atau tidak. Jadi bentuk-bentuk pemantauan itu bisa dilakukan di sini, seperti sekarang gitu ya sebetulnya. Ini jadi itu dulu tidak disiapkan untuk kondisi darurat. Jadi lebih ke bagaimana kita mencoba teknologi dalam. Nah, kemudian ini adalah Edmodo, ya. Ini Edmodo bisa kita gunakan sebagai LMS. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa ada tiga orang, ya, ada tiga kelompok yang bisa interaksi di dalam Edmodo ini dan memantau, kemudian siswa dan orang tua. Ini kelebihan dari Edmodo, sehingga apakah siswanya belajar atau tidak, atau selain saja yang biasa dilakukan pada LMS yang lain untuk guru dan siswa. Nah, ini mungkin nanti sajalah karena lama waktunya terbatas sih. Kalau tinggal diklik untuk tutorialnya bagaimana mulai dari menginstal sampai mengaplikasikan. Kali kita berulang-ulang, ya, kita bisa lihat berulang-ulang. Kemudian ini adalah yang Google Class, ya. Jadi ini namanya fiturnya seperti ini. Jadi saya juga karena ada permintaan, saya menggunakan Google Class, menggunakan sudah tidak, ya, jadi menggunakan yang ada, yang ini. Terus, ya, ini juga sama, tutorial Google Class-nya itu banyak sekali di YouTube. Pilih. Nah, tapi ini siswa juga dilatihkan bagaimana mereka bisa mampu memilih software yang
ya. Jadi yang bagus artinya bagus dalam arti kata mendidik. Nah, itu tadi makanya jadi penting sekali pemantauan, bisa mengidentifikasi software-software dalam konteks LMS. Ya, jadi LMS yang memfasilitasi itu sehingga siswa itu untuk mengklik tautan-tautan yang sudah disediakan oleh guru, sehingga guru tahu persis apa yang mereka akses. Kemudian berikutnya, ini adalah apa namanya sama LMS akan di Universitas Indonesia, ada spot ya, kemudian terus saja. Nah, jadi sama juga ini seperti tadi. Jadi di LMS ini ada materi, kemudian ada tugas, kemudian ada evaluasi ini juga ada timernya, tugas juga ada timernya, ya, sehingga kita bisa memposting tugas dan kapan. Kemudian juga ada forum diskusi. Jadi ini disediakan memang untuk edukasi atau yang mendekati perkuliahan atau pembelajaran sama. Sama saya sebetulnya ini tidak mahasiswa, anak SD, ibtidaiyah, anak madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, guru-guru yang ikut pelatihan itu bisa ini digunakan sebagai bagaimana sistemnya. Bisa, jadi ada monitoring sudah hadir. Nah, kemudian ini perangkat komunikasi perbanyak tadi, jadi atau video. Jadi ada ini Skype ini sudah tua sekali itu. Jadi dulu sering dipakai untuk apa namanya pelatihan online. Dulu ada oleh salah satu apa namanya orang yang bergerak di dalam teknologi pendidikan dari Edit Cohen. Ada forum namanya, mungkin ada juga yang di sini yang terlibat ya, teacher profesor apa Fortipidi namanya, jadi Fortipidi 4. Jadi itu adalah suatu program yang mengembangkan profesionalisme guru. Nah, dulu dari Skype ini dulu yang apa namanya suara ya, kemudian berikutnya tahun berikutnya menjadi video dan seterusnya. Dan ini juga sampai sekarang itu hanya saja ini membutuhkan bandwidth yang lebih besar gitu ya. Internetnya harus bagus, gambarnya bisa bagus. Kemudian ada ini Google Meet, kita pakai juga untuk komunikasi live video conference ya. Dan kita bisa dan ini Zoom ya, kemudian Cisco, jadi Webex ya. Nah ini yang banyak dipakai di kita itu. Nah, kalau Meet kan bersatu dengan Google, tapi Skype sekarang jarang, Skype jarang. Nah ini situ. Ini sudah habis. Ya Pak, silakan, masih ada waktu. Enggak, ini enggak ada tampilannya. Limor. Audio connection ini. Diskon. Apa? Audio Ya. connect ya. Nah, ya. Oke, jadi tadi ya sampai ke ini perangkat untuk komunikasi yang menyokong perangkat ini. Saya belum menemukan, mungkin itu sudah ada, itu yang terintegrasi di dalam LMS-nya gitu. Tapi ini di luar LMS punya koneksi dengan produsernya ya, yang pemiliknya misalnya Meet itu dengan Google ini Classroom. Tapi itu terpisah juga, ininya, fiturnya. Kemudian berikutnya yang Skype ya, Skype programnya seperti ini. Jadi kita juga bisa download dan dikaitkan juga dengan email. Dan terus ini tutorialnya juga bisa langsung nanti karena lama
Kemudian berikutnya, nah ini meeting ya. Jadi sangat simpel sebetulnya kalau kita sudah punya akun Google, ya, itu kita tinggal join langsung. Dan ini bisa diprogram di yang lain dikaitkan dengan kalender kalender Google, sorry. Ya, untuk bisa dilakukan mingguan misalnya dan seterusnya. Bisa sekaligus untuk beberapa pertemuan. Berikutnya, tutorialnya juga sama, nanti tinggal diklik saja, bisa diperoleh. Berikut, nah ini adalah meeting yang sekarang sudah diperbaharui sehingga memiliki sekuritas yang lebih baik karena ditambah. Berikut, ini tutorialnya bisa diakses. Kali saya ambil salah satu saja, ini banyak. Kemudian berikut ini Webex ini mungkin sudah sangat familiar kalau di sini, jadi bisa di skip aja. Ini untuk Webex. Nah, kemudian ini selain yang sudah terintegrasi di dalam LMS, itu ada juga perangkat assessment tambahan yang bisa digunakan kita ya, untuk melakukan yang mengakses baik setelah pembelajaran pada waktu-waktu tertentu. Jadi selain tugas-tugas ini bisa dengan instrumen-instrumen yang terpisah ya, untuk di-input ke software yang menyediakan untuk itu. Antara lain ini ada Quizzes, kemudian Google Form dari Google, kemudian ada Cloud, kemudian ada Survey Monkey. Ini sama sebetulnya dengan seperti Google Form dan banyak lagi untuk asesmennya. Tetapi yang sudah tersedia di LMS itu juga sudah mencukupi itu untuk digunakan akses ya, evaluasi akhir semester misalnya. Dan itu enaknya soalnya yang soal pilihan majemuk ya, atau soal objektif itu kita tidak harus memilih karena sudah otomatis dengan nilainya keluar. Berikut, ini adalah fitur dari Quizzes. Sederhana sebetulnya, bisa kita akses. Hanya untuk Quizzes itu kita input online gitu. Jadi karena real time, sehingga soal itu jadi dibuka oleh pemilik web ini, website ini. Itu kalau yang LMS ini di server, jadi LMS yang tadi seperti yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Indonesia ya, atau BPAK juga punya sebetulnya LMS yang bisa digunakan, dan itu servernya server sendiri sehingga tidak bocor ke mana-mana perangkatnya. Tapi kalau yang itu sifatnya open ya, jadi diambil dan disimpan di web servernya. Nah, ini juga sama tutorial untuk Quizzes itu udah nanti bisa berulang-ulang kita pelajari. Berikutnya, nah ini form ini yang paling banyak dipakai untuk survei polling ya, dan juga bisa digunakan sebetulnya untuk assessment lah gitu. Untuk evaluasi juga bisa. Ini bisa objektif maupun uraian. Uraian itu bisa di sini, dan nanti bisa dikaitkan dengan email kita. Jadi ini berbasis Google. Jadi kita kalau punya akun Google, kita bisa langsung memilih ini ya, memilih Google Form ini. Sama seperti untuk yang Meet yang tadi. Yang Meet juga kalau kita punya akun dari Google, kita
ambil unit, bom, dan lain sebagainya yang ada fasilitas di sana. Nah, ini perusahaan ada yang sudah langganan secara korporat. Kalau misalnya dari Depak itu sudah ada korporat, ya setiap orang itu resmi dan nanti itu lebih aman gitu ya karena ini license-nya. Berikutnya ini tutorialnya bisa diakses di sini. Dan berikut nah, kemudian ini bahan ajar. Nah, jadi ini bahan ajar itu ini yang sering kali kita lupa gitu ya bahwa bahan-bahan ajar yang itu tidak oleh kita di-download dulu, diangkat dulu kecuali kalau kita mengembangkan sendiri. Tapi kalau sumbernya itu kita peroleh itu tinggal kita arahkan tautannya sebetulnya. Tapi tentu saja kita pilih mana bahan ajar yang banyak sekali sehingga kita tidak dianggap plagiasi karena justru memanfaatkan mereka yang mereka siapkan. Nah, tapi di dalam proses penggunaannya bahan ajar oleh siswa tentu saja dipandu oleh instruksi. Akhir dari instruksi itu ada atau instruksi atau pembukaan atau pendahuluan yang seperti kita memberikan ya, untuk siswa belajar ke materi itu dituliskan dan setelah itu ditambahkan dengan link yang mengarah ke materi itu. Tidak harus PowerPoint itu ada gitu ya. Kita kalau memang apalagi PowerPoint-nya bersumber dari yang sudah ada, sudah terjemahkan, sudah diolah, ya tentu saja kita bisa masukkan ke sana ke dalam kemudian berikutnya contoh. Nah, ini contoh kita tinggal membuat ini sudah lama jadi mungkin sudah tidak ada. Ini sebagai contoh saja untuk membuat tautan dari bahan-bahan sehingga menjadi mereka banyak belajar. Tetapi tentu saja ini harus dipantau ya mereka. Nah, ini pentingnya feedback apakah mereka itu betul-betul mengaksesnya dan mempelajarinya atau hanya sekedar membukanya. LMS itu mampu menjanjikan itu, misalnya dengan tugas-tugas dan lain sebagainya. Nah, barangkali Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan, sharing saja ini untuk lebih memahami tentu saja Ibu Bapak bisa mengakses ke situs-situs yang menyediakan tentang fasilitas tadi. Itu unsur komersial, jadi setiap software itu punya kelebihan dan kita yang menentukan dengan panduan seperti yang di awal tadi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan ya, jadi saya tidak maksud menggurui, ini hanya share saja tukar pikiran ya, bagaimana kita software-software yang terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian yang berbahagia, barusan telah dipaparkan tentang manajemen ataupun tentang bagaimana mengelola Vicon dengan online. Baiklah, kita lanjutkan sekarang untuk materi kedua. Ya, Pak Ari, silakan Pak Ari, langsung aja Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Saya melanjutkan dengan satu slide dari Pak Riyadi tadi. Silakan Pak.
Sebelum lanjut dengan teknis bagaimana cara kerja kelompok, saya ingin menyajikan satu slide saja, melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Randy tadi. Jadi bagaimana kita akan menyiapkan pembelajaran online atau pembelajaran daring tadi. Yang pertama, yang harus diperhatikan ketika kita memulai pembelajaran, yaitu kita identifikasi dulu tujuan kita. Jadi kita itu tujuan kita membelajarkan itu untuk apa? Minggu lalu, Sabtu yang kemarin dulu itu saya pernah bicara bahwa pembelajaran kita sebenarnya tujuannya hanya 3, kognitif, keterampilan, atau sikap. Nah, ketiga-tiganya ini bisa berjalan sekaligus, tapi juga bisa jadi misalkan dalam satu pertemuan tertentu itu kita fokus untuk tujuan tertentu saja. Nah, setiap tujuan itu, setiap jenis ranah yang kita tuju, itu harus kita pertimbangkan betul. Misalnya begini, kalau tujuan kita itu pada aspek kognitif, strategi yang berikutnya yang kita pilih akan berbeda kalau yang kita tuju adalah keterampilan. Begitu misalnya. Nah, ini berkait dengan yang kedua, ketika kita sudah mengidentifikasi tujuan apa yang kita tuju, kita harus pilih model yang sesuai. Model di sini maksud saya adalah model pembelajaran. Jadi model kemarin sudah saya bahas tentang bagaimana itu model pembelajaran. Misalnya begini, kalau yang kita tuju itu keterampilan, model dasar yang paling cocok pasti berbeda dengan kalau yang kita tuju itu kita ingin mengembangkan kognitif. Contoh, kalau saya akan mengajarkan tentang keterampilan menggunakan alat, misalnya, saya tidak cocok kalau menggunakan model kognitif. Model pembelajaran kognitif. Kalau saya akan mengembangkan keterampilan, mengajarkan keterampilan menggunakan alat paling cocok kira-kira adalah model yang berhubungan teori belajar sosial. Kalau saya ingin mengembangkan kognitif, banyak variasinya. Misalnya, saya akan menggunakan teori konstruktivisme misalnya, dan ada modelnya sendiri yang berbeda-beda. Nah, demikian juga kalau kita akan mengembangkan sikap. Jadi, kalau tadi language management system itu sebetulnya hanya membantu saja, tapi pada dasarnya gurulah yang harus bisa menentukan apa yang ingin saya capai dengan pembelajaran saya ini. Kalau saya akan mengembangkan tadi, saya ingin melatihkan siswa keterampilan menggunakan alat. Jadi, saya harus pilih model yang sesuai. Misalnya, contoh model-model pembelajaran yang turun dari teori belajar sosial. Di mana di situ anak mungkin akan saya gunakan tadi video misalnya, supaya anak itu bisa mencontoh dan seterusnya. Nah, setelah kita tentukan modelnya, kita lihatkan modalnya. Moda pembelajaran ini kan kalau kita bicara tentang moda pembelajaran, pada dasarnya ada satu moda yang langsung, pertemuan langsung, tatap muka, moda tatap muka. Yang kedua, moda online. Yang ketiga, itu yang moda yang blended, yang gabungan antara tatap muka dan online. Yang blended ini, yang blended learning atau apa istilahnya menyebutnya, artinya di pembelajaran itu dilakukan dengan dua moda. Yang pertama moda tatap muka biasa konvensional, yang kedua dengan moda online. Ini bisa dilakukan dalam dua versi pada umumnya. Yang pertama tatap muka dulu kemudian online, atau online dulu baru tatap muka. Nah, ini juga memerlukan strategi pelaksanaan yang berbeda-beda gitu. Kalau kita misalnya akan melakukan dengan moda yang tatap muka dulu, baru kemudian online. Nah, kalau tatap muka dulu mestinya hal-hal yang dengan tatap muka itu yang diutamakan. Misalnya kalau saya dengan tatap muka dulu, berarti mungkin saya memberikan bimbingan siswa dalam kegiatan pengamatan, praktikum misalnya. Nah, nanti diskusinya online. Nah, tapi yang sekarang yang banyak terjadi di anak-anak mahasiswa kalau mereka mengajar misalnya, tatap mukanya justru lebih banyak diskusinya.
pengamatannya dilakukan dengan online. Nah, ini sebenarnya kurang pas. Jadi artinya ketika kita menggunakan moda yang mana yang akan digunakan, sekalipun kita menggunakan blended, misalnya blended learning, itu kita pastikan bahwa moda yang kita pilih itu tepat. Jadi misalnya yang tadi, itu dioptimalkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan tata kota yang tidak bisa digantikan. Kalau diskusi akan bisa main sebetulnya, tapi pembimbingan tentang proses kegiatan melakukan pengamatan itu misalnya dilakukan dengan tatap muka, gitu ya. Nah, setelah kita pilih modanya mau seperti apa, apakah modanya mau blended learning tadi? Nah, kita lihat sekarang platformnya. Tadi Pak Randy sudah menyebutkan ada banyak platform. Modul misalnya, itu memungkinkan orang tua untuk terlihat. Jadi orang tua bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh anaknya. Google Classroom juga bagus. Ataupun yang lainnya, semua bisa diinikan. Nah, setelah kita tentukan platformnya, tadi kita sudah platformnya, oke lah misalnya dipilih karena di kegiatan di pengabdian ini yang sudah dipakai adalah menggunakan Google Classroom. Ya sudah, pakailah Google Classroom. Bagus juga. Jadi modanya sekarang tinggal modanya karena dalam kondisi sekarang tidak mungkin kita melakukan blended. Jadi satu-satunya moda hanyalah full online. Jadi kita harus melakukan secara full online, tidak bisa ini. Artinya sudah terbatas sekarang. Modulnya itu full online, platformnya juga sudah jelas Google Classroom. Nah, sekarang yang setelah kita pilih 111 tadi, rumuskan tahapan pembelajarannya. Nah, tahapan pembelajaran pada hakikatnya mirip saja dengan mengikuti modelnya tadi. Jadi, mengapa saya menyatakan harus ada model yang sesuai? Karena tahapan pembelajaran itu akan mengikuti model, gitu. Jadi, contoh, kalau saya akan melakukan pembelajaran dengan model konstruktivisme, berarti yang pertama kali yang saya harus lakukan adalah saya menggali pengetahuan awal siswa. Kalau saya akan menggali pengetahuan awal siswa, artinya bahan-bahan tidak boleh saya upload dulu. Nah, ini kan kadang-kadang karena kita sudah punya yang jadi, jadi semua bahan sudah ada di dalam platform kita. Sehingga siswa itu sudah mempelajari. Mestinya kan kalau misalkan kita mau tadi, ya yang kita lepaskan dulu adalah instrumen untuk menggali pengetahuan awal siswa. Oke, kita lepaskan instrumen untuk menggali pengetahuan awal siswa. Kemudian dari situ siswa memberikan respon. Nah, dari respon siswa itulah kita akan tentukan bahan apa yang cocok. Jadi bisa jadi saya melakukan begini. Ketika saya melepaskan satu instrumen untuk menggali pengetahuan siswa, kemudian saya analisis di situ. Itu akan bisa tadi misalnya di Pak Randy tadi mencontohkan bisa menggunakan Google kalau ini bukan apapun intinya kita menggali pengetahuan awal siswa. Nah, nanti bisa langsung itu kita kelompokkan misalnya kita kelompokkan berapa anak itu mengalami miskonsepsi atau kesulitan dalam konsep ini, kumpulkan mereka dalam satu kelompok. Beberapa anak kelompok yang berikutnya, sehingga kita bisa melakukan kelompok kalau mau pendekatannya kelompok. Nah, nantinya saya akan memberikan bahan yang sesuai dengan kelompok itu. Jadi kelompok yang berbeda akan saya berikan penugasan yang berbeda. Itu kalau saya akan menggunakan konstruktivisme. Nanti misalnya akan saya desain kelompok itu melakukan diskusi. Diskusi itu kalau memang di Google Classroom tidak memungkinkan diskusinya dalam kelompok-kelompok kecil, ya kita tambahkan misalnya kita gunakan platform yang lain yang bisa digunakan untuk diskusi. Jadi kita bisa linkkan lagi dengan platform yang lain supaya anak-anak itu bisa diskusi. Kita masuk ke dalam kelompoknya. Contoh yang paling sederhana misalnya, ketika siswa
misalnya diskusi di platform yang kita pilih itu tidak ada platform untuk diskusi, kita bisa masukkan anak-anak itu untuk diskusi menggunakan WA misalnya. Kita tambahkan satu lagi, WA. Mereka membuat kelompok-kelompok kecil dan kita sebagai guru masuk ke dalam kelompok-kelompok itu. Jadi ada 10 kelompok misalnya, kita sebagai guru masuk ke dalam 10 kelompok, tapi anak-anak hanya di dalam kelompoknya saja. Nah, itu kita masukkan ke situ kalau mau diskusi kelompok kecil. Kalau tidak ada platformnya, tapi sekarang sudah banyak itu yang platform yang kita bisa pilih untuk memfasilitasi diskusi tadi. Nah, demikian yang kita lakukan selanjutnya sampai dengan tahapan di dalam model itu selesai. Jadi misalnya setelah diskusi, kemudian ada proses pembahasan, kita menata konsep mereka sehingga konsep mereka tertata. Lalu kemudian kita munculkan pada tahapan berikutnya, kita evaluasi lagi misalkan begitu. Jadi intinya pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan platform online mestinya juga tidak asal grup semua bahan disimpan di sana. Kalau semua bahan disimpan di sana, anak-anak akan bingung juga. Jadi kalau saya menyarankan bahwa bahan itu ya kita berikan dipilah sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, kalau misalnya ada hal-hal tambahan lagi, lalu kita berikan link. Silahkan ini kalau yang sudah menguasai, kita pilih link yang lainnya tadi. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pemilihan bahan. Di internet itu bahan banyak sekali. Banyak sekali. Nah, tapi bahan itu tidak ada kejelasan. Bahan itu untuk siapa? Untuk anak SD, anak SMP, SMA, mahasiswa, ataukah umum? Nah, ini yang tidak ada. Jadi sebetulnya di sinilah kemampuan guru itu dituntut untuk bisa memilih bahan mana yang tepat untuk anak tersebut. Itu yang tadi oleh Pak Yani digambarkan dengan segitiga tadi. Segitiga antara materi, siswa, dan guru tadi itu. Nah, di dalam segitiga itu. Jadi disitulah guru itu harus bisa memilih untuk materi ini dengan siswa saya seperti ini, bahan yang harus saya ambil itu yang dari mana, yang mana bahannya. Itu yang sebetulnya sekarang itu dilakukan. Pengembangan bahan mungkin tidak terlalu perlu, kecuali mungkin kalau gurunya mau boleh lah ya mengembangkan sendiri. Tapi kalau memilih juga bisa itu. Tapi harus dicek betul bahan yang mana yang sesuai. Mungkin dalam beberapa kasus yang kita perlukan adalah mendamping, kemudian mengedit, mendamping dubbing bahan itu karena sebagian besar itu tersedia dalam bahasa Inggris, kita perlu mendampingnya. Atau kalau misalkan ini kita edit lagi bahan itu. Tapi jelas bahwa bahan itu kadang-kadang pada umumnya tidak jelas untuk siapa. Jangan sampai kita asal ambil bahan, padahal bahan itu misalnya tidak tepat untuk yang kita pilih. Jangan-jangan misalnya yang kita cantumkan bahan itu untuk umum. Dan ini bukan hanya penting untuk kita lakukan ini, karena di buku-buku juga, di buku bahan belajar kita juga kadang-kadang kita tidak tepat memilihkan bahan. Ada gambar misalnya gambar untuk anak SD, tapi gambarnya sangat detail. Padahal sebenarnya gambar itu mungkin baru bisa dibahas untuk anak SMA. Demikian juga untuk video dan seterusnya. Tapi juga jangan sampai misalkan kita menyajikan video kartun untuk anak SMA yang sebetulnya itu video cocok untuk anak SD gitu. Memang menarik, lucu, tapi sebetulnya bukan untuk anak SMA gitu. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, tadi saya ulangi sekali lagi. Kita lihat dulu apa yang ingin kita capai dari pembelajaran online kita itu. Pilihlah model yang sesuai. Modalnya sudah ada tadi, full online. Platformnya kita akan menggunakan Google Classroom. Tahapan pembelajarannya sesuaikan dengan model yang kita pilih tadi. Jadi, jangan semua materi langsung disampaikan kepada anak-anak, anak-anak bingung akan membacanya. Jadi, kita atur setahap demi setahap, misalnya minggu ini materi yang keluar,
minggu berikutnya ini materi yang keluar, dan seterusnya. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin akan kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Dan kalau ini mungkin akan dijelaskan teknis bagaimana cara kerja kelompok, cara kerja masing-masing untuk mengimplementasikan apa yang kita diskusikan hari ini. Begitu saja, terima kasih. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Ari yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, sebelum diteruskan ke peserta, mungkin dari Dewan dosen yang lain mau menamakan, ada yang mengajukan tangan, persilakan Pak. Silakan. Dibuka mic kelasnya ya, Pak Abang atau siapapun silakan Pak. Mana Bapak Ibu dari Dewan dosen yang menyampaikan tambahan tentang LMS ini, silakan. Iya, Nak. Ini aja langsung ke diskusi dulu, nanti saya pemberian tugasnya. Baik, di room chatting sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kalau kita mau menggunakan dulu yang raise hand, dipersilakan. Bu Leni, bagaimana tadi apa yang diutamakan di ruangan ini dulu atau bagaimana Bu Leni? Silakan. Oke, mungkin Bapak kita rolling ya, satu dari sini, kemudian nanti satu dari room saya, satu dari room Bu Ica, dan seterusnya. Boleh. Oke. Silakan. Kebetulan yang raise hand nggak kelihatan nih, jadi bisa langsung aja kalau mau bertanya silakan ajukan tangan ininya, raise hand-nya. Atau yang di room chatting mungkin. Pak Didin, karena suara di room sebelah itu tidak terdengar, mungkin nanti akan disampaikan rekamannya, tapi karena sekarang ini ingin jelas Bapak Ibu yang ada di room sebelah, mungkin Bapak Ibu dosen ketika setelah menyampaikan jawaban, bagaimana ya, bisa ditulis di room chat atau seperti apa ya, Pak Didin, solusinya nih? Room sebelah tidak terdengar. Yang room relay ini saya tutup dulu, boleh? Oh, gimana, Dek? Ya, ini ditutup dulu, lalu diatur audionya dulu. Saya tutup dulu nanti sebentar beberapa menit. Oke, boleh, Dek. Beberapa menit. Ya, siap. Ya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari room chat. Oke, iya. Saya bacakan ya. Dek, oke. Itu room berapa, Dek? Oh, yaudah. Malam. Oke. Oh, oke, siap. Ya. Ada pertanyaan dari room chatting nih, Pak. Dari Ibu Nina nih. Mohon disimak Pak Profesor, apakah suatu model yang kita gunakan dalam pembelajaran daring tahapannya harus ideal dengan tatap muka, Pak? Monggo, Pak. Dari Ibu Nina nih. Silakan. Mau Pak Ari atau enggak? Silakan. Kalau model itu kita jalannya kan tidak sesuai dengan tahapan yang disarankan oleh model itu. Akibatnya ya bisa berbeda hasilnya. Contoh misalnya begini, saya contohkan tadi kan penuhnya menggunakan konstitusi misalnya. Konstitusi itu dimulai dengan menggali pengetahuan siswa, ya. Kemudian setelah itu ada proses restrukturisasi pengetahuan siswa. Kemudian ada aplikasi, kan begitu ya. Nah sekarang kalau misalnya saya melakukannya karena ini online, saya setelah menggali pengetahuan siswa langsung aplikasi, kan nggak mungkin itu. Jadi tahapan itu tetap berjalan, hanya saja mungkin karena ini online, tahapannya itu tidak tahapannya tetap harus mengikuti model yang disarankan. Tetapi mungkin kecepatannya, bentuk aktivitasnya itu yang berbeda. Bentuk aktivitasnya, kecepatannya yang berbeda. Tapi tahapannya tetap harus mengikuti model. Karena soal kalau tidak mengikuti model bisa kacau itunya, hasilnya. Gitu Pak. Oh iya, enggak.
Baik. Mungkin ada yang lagi Pak. Ya, ini ada pertanyaan juga Pak. Bagaimana teknik menilai secara online? Kan kita nggak bisa lihat limit dan sebagainya, terutama untuk yang seperti psikomotor Pak. Mungkin Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Nah, untuk penilaian ini dalam sekarang ini memang kita belum bisa memastikan, misalnya kalau ada kita tes online, benar nggak itu yang dia yang mengerjakan atau dianya lagi main dikerjakan oleh pembantunya misalnya gitu ya. Tapi kita harus berdasarkan pada kepercayaan bahwa mereka yang melakukannya. Nah, kalau untuk keterampilan sebetulnya bisa saja. Kan kalau misalkan gini, keterampilan itu kan bisa dilihat dari dua sisi. Ketika seorang mengerjakan keterampilan itu, yang pertama kita lihat di produknya. Jadi yang kita nilai. Yang kedua bisa lihat data prosesnya. Prosesnya dengan kondisi sekarang gampang, tinggal di video. Jadi kalau saya selalu sering menganjurkan kepada mahasiswa untuk yang latihan mengajar itu, kalau online itu bukan berarti bahwa kemudian semua kegiatannya yang virtual, menggunakan virtual lab, bagus menggunakan virtual lab itu, coba. Tapi virtual lab itu hanyalah virtual. Jadi misalnya kita mencampurkan bahan kimia A, bahan kimia B, klik saja gitu ya, nanti meledak hasilnya gitu. Tapi tidak akan melukai kita. Jadi tidak ada kehati-hatian. Nah, jadi saya menyarankan tetap biologi itu yang paling bagus adalah pengalaman langsung dengan menggunakan objek asli, itu paling bagus. Jadi kalau bisa anak-anak tetap ada aktivitas. Mungkin bagaimana bentuk aktivitasnya? Ya di video. Dia menjalankan sesuatu dan itu kemudian di video. Kita bisa mulai dari videonya itu. Itu satu. Jadi tadi bisa lihat dari produknya, seperti apa produknya. Yang kedua dari prosesnya dari videonya. Itu kalau saran saya. Enggak. Baik. Ada lagi pertanyaan ataupun dari dosen yang lain mau menambahkan? Ini mau menambahkan. Silakan Bu. Silakan Bu. Silakan yang lebih ya Pak dosen mau menambahkan, silakan ya dibuka mic-nya Pak. Halo. Enggak, Bapak Ibu dosen yang mengumpulkan silakan dibuka mic-nya masing-masing Pak. Silakan sudah dibuka. Yang tadi yang penilaian itu. Iya, enggak. Itu kan kalau kita memanfaatkan LMS-nya itu yang mampu untuk merekam jejak, kan bisa kelihatan seperti misalnya durasi akses, kemudian frekuensi akses itu diskusi dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dijadikan dasar untuk jadi makanya tadi ketika kita mempertimbangkan memanfaatkan satu software, kita harus mampu untuk menilai atau memilih gitu ya, menyeleksi software itu menunjukkan atau mampu untuk misalnya bisa memberi feedback atau umpan balik kepada kita gitu ya. Sifatnya hanya searah gitu ya. Walaupun kualitasnya bagus, misalnya suara bagus, gambar bagus, tapi ternyata kita tidak bisa memperhatikan ya, atau menilai atau mengamati atau memantau mana siswa yang aktif, mana yang tidak gitu. Jadi menjadikan bahan pertimbangan di dalam pendidikan. Saya tambahnya. Ya, terima kasih Pak. Dari Ibu dosen mungkin ada tambahan, silakan. Sudah ada pertanyaan lagi Pak nih dari Ibu Sri Triaryanti. Saya bacakan Pak ya.
Ada fenomena menarik di pembelajaran online ini. Pertama adalah tingkat partisipasi diskusi lebih aktif daripada tatap muka katanya. Kadang kalau tatap muka anaknya diam, tapi ketika online anaknya aktif. Bagaimana kira-kira menyikapi hal ini, Pak? Silakan, Pak. Nah, itu tentu saja Ya, kalau Pak. ya maksudnya tadi ketika online lebih aktif gitu. Betul. Kalau ya betul. Ketika di kelas diam saja anaknya. Tapi ketika online lebih aktif. Ya, betul, Pak. Ya, oke. Ya, ini sekali pernah saya bertemu dengan orang dari Australia, seorang guru BP. Ya. Saya sedang mengembangkan software untuk memberi bantuan terhadap siswa sulit untuk menyampaikan keluhan gitu. Jadi ketika kita di kelas dipanggil itu jadi tidak menunjukkan apa misalnya yang menjadi kesulitan belajar dan lain sebagainya. Software itu menjadi mediator antara guru BK dengan siswa itu komen atau keluhan dari siswa tersebut. Jadi memang tidak semua siswa kan itu ingin atau tidak ingin dilihat oleh temannya ketika mereka itu kelebihan ataupun kemampuan gitu ya. Jadi ini juga bisa dianggap sesuatu kelebihan memang dari situ karena mereka kan tidak salah mau benar gitu ya. Kan mungkin tidak teman-temannya ada yang ngolok-ngolok atau membuli gitu. Jadi ketika itu disampaikan secara online itu menjadi lebih diverse gitu. Nah, ini justru temuan ini ketika hal itu terjadi, misalnya ketika tatap muka kan berarti guru harus melakukan bantuan terhadap siswa tersebut. Ya. Itu mungkin Pak. Jadi memang seperti itu sudah diteliti, bahkan sudah dibuatkan software khusus ya untuk membantu anak-anak seperti itu. Iya, enggak. Sebetulnya itu sederhana sekali, Pak, penjelasannya. Ya. Ketika diskusi langsung, misalnya ada waktu 10 menit untuk diskusi, dan seorang anak itu berbicara 9 menit. Jadi cuma tinggal 1 menit lagi kan untuk anak yang lain. Nah, kalau online, diskusi online, 10 menit itu setiap anak mendapatkan hak 10 menit. Itu sebenarnya, dan lagi kalau diskusinya itu online itu tidak dibatasi waktu, sehingga orang bisa mengisi kapan saja. Dan sebetulnya dari situlah dari sisi online mendorong anak untuk menyampaikan pendapatnya, online itu sangat bagus. Jadi anak tidak merasa terintimidasi ketika berbicara langsung sebetulnya waktunya sama. Jadi ketika tadi kalau bicara waktu diskusi hanya 10 menit, ada anak yang ngomong 9 menit dengan 1 menit, paling 1 orang lagi yang bisa ngomong. Tetapi kalau online 10 menit itu semua orang punya waktu 10 menit karena semua bisa serentak. Kayaknya sekarang harus teknis ini deh, cara kerja penugasan mungkin Bu Riana. Saya menambahkan Diana pasti ramai ya, ada yang bicara itu bukan ke kita ya. Oke. Udah Mbak. Ada suaranya mohon diulangi aja atau Sebentar. suaranya double. Iya, masih ada yang sudah ya? Ibu Wida ada yang mau ditambahkan? Ibu Wida atau Ibu? Belum. Saya mau boleh?
Silakan Ibu Inci dulu. Gini, berdasarkan pertanyaan yang tadi, sikap kita itu ya tentang ternyata anak itu lebih aktif ketika justru online. Dan saya rasakan pengalaman temuan karena pembelajaran daring perkuliahan kalau kami ya, itu ternyata juga menemukan hal seperti itu. Dan WhatsApp ternyata itu membuat mereka lebih aktif daripada yang lain. Masalahnya sepertinya sama ya, yaitu ada anak-anak yang perlu untuk terlihat bicara secara langsung. Jadi ketika diskusinya dilaksanakan melalui WhatsApp atau WA, itu ternyata ada anak tertentu yang terus-menerus yaitu terlibat, menjawab dan sebagainya. Tapi ketika kami mengganti menjadi Zoom ya, karena bisa terlihat wajahnya, dia menjadi tidak ini lagi walaupun ada gitu. Ya ada di situ, tapi ternyata juga tidak terlalu berani mengemukakan pendapat karena wajahnya terlihat gitu. Jadi itu adalah hal yang bagus menurut saya ya, siswa itu menjadi aktif ketika ada orang-orang yang pemalu. Jadi kan cara latihan tadi menjadikan siswa itu mau terlibat. Tidak mau terlihat, tetapi ketika tidak dilihat dia menjadi aktif. Tapi ketika dilihat itu menjadi malu gitu. Artinya berbagai platform harus kita coba gitu ya. Kalau temuannya ternyata begini, ada orang-orang tertentu yang ternyata malu kalau harus melihat wajah. Ya, sikap kita tentu saja kita harus menggunakan semacam aplikasi itu supaya atau platform itu supaya siswa semua terfasilitasi. Kira itu tambahannya Bu. Mangga Bu, yang lain Bu, silakan. Ibu dosen. Jadi memang ketika online itu yang hampir semua ya bisa terlibat aktif di dalam pembelajaran. Kemudian yang saya rasakan juga ketika kita melakukan pertemuan online dengan guru, guru itu memiliki keunggulan. Yang pertama di sana ada nama ya. Biasanya saya termasuk guru yang tidak hafal satu kelas anak itu bisa melihat anak-anak yang kurang aktif, mana yang terlibat. Itu bisa dipantau melalui nama mereka. Jadi, yang memang itu fenomena yang umum ketika online itu lebih baik. Itu kita lanjutkan ke dalam pemberian tugas untuk kelas online. Suaranya Bu Diana. Tidak tahu dari mana ada suara yang lain dari tadi. Ada yang terbuka sepertinya. Ya, ada speaker yang terbuka, jadi ada yang masuk gitu. Tolong yang lain matikan dulu itunya suara. Bapak Ibu, tadi ini mohon di mute off. Hadirin. Bapak. Iya, silakan Ibu Diana mau nanya Ibu Diana. Bapak, suaranya tidak jelas karena ada speaker yang masuk gitu. Ya sudah di-mute ini. Iya. Oke. Ya, di mute all. Bapak begini, apabila ada suara-suara yang mengganggu, bisa tolong langsung mute saja. Kalau masih saja berisik, nanti di-expose saja Bapak, nanti dikeluarkan dari room. Sudah bersih, sudah. Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu dan Bapak. Kita akan membicarakan teknis penugasan untuk kelompok pembelajaran online. Tugas yang utama adalah Ibu dan Bapak membuat kelas dengan menggunakan platform yang boleh dipilih secara bebas. Tapi menurut informasi dari Ibu Nehlani, nampaknya Ibu dan Bapak sudah memiliki Google Classroom-nya, begitu ya. Mudah-mudahan semua sudah memiliki itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Ibu dan Bapak memiliki platform yang lain, seperti misalnya tadi sudah dijelaskan, ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Moodle, ada yang menggunakan Spada misalnya ya. Jadi silahkan gunakan itu dan
yang kita harapkan itu yang sudah ada gitu dengan murid ibu dan bapak. Karena nanti tanggal 29 Mei kita akan mengadakan pertemuan lagi. Jadi waktunya tanggal 29 Mei jam 8 ya Bu Melani dan Pak Didin. Fasilitasi untuk pertemuan itu. Dan kita akan mereview tugas ibu dan bapak. Jadi kita akan memilih sampel dari tugas dan ibu dan bapak yang sudah ditugaskan pada hari ini. Dan kita akan analisis apakah karakteristik online learning yang sudah ibu bapak kembangkan memiliki karakteristik yang tadi sudah diuraikan oleh Bapak Yani dan Profesor Ari. Ya? Jadi itu yang akan kita lakukan. Mungkin itu saja dari pengumuman dari saya. Ada yang terlewat tidak ya? Bu Enci dan Bu Didi, Pak Yani atau Pak Ari? Dikelompokkan Bu Diana ya, kelompok. Oh iya, pengelompokannya. Di sini ada kelompok SD, SMP, SMA, kemudian media iswara dan pengawas ya, bahkan dosen begitu. Jadi silahkan kelompok dari jenjang pendidikan itu kelompoknya. Nanti kita akan memilih masing-masing dari kelompok jenjang pendidikan itu untuk dipresentasikan. Jadi kita akan membuat sampel. Mungkin ada kesepakatan dari sekarang ya siapa yang akan presentasi nanti, supaya nanti tidak berebut atau tidak ada yang tidak mau, gitu ya. Jadi di antara ibu dan bapak melakukan kesepakatan siapa yang nanti akan presentasi untuk kita review. Lalu kan? Iya. Ada pertanyaan dari apa yang ditugaskan? Iya Bu. Halo, Bu Diana. Ya. Kebetulan sudah ada kelompoknya, ada 5 kelompok. Kita ini ada Google kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah ada kelompok, nanti di-share di Google Class masing-masing, Bu. Pak Lukman begini, Google Class yang dibuat itu bukan itu yang kita inginkan. Tapi mereka membuat Google Class di kelas masing-masing, di kelas yang real. Karena itu kan tugas ini ya, tugas untuk pengabdian ini. Jadi bukan yang ini yang kita minta. Jadi ibu dan bapak memiliki atau membuat kelas sendiri dengan kelas yang real. Siswa ibu dan bapak di sekolah. Karena kita akan melihat ini, akan melihat karakteristik tadi. Nanti akan kita lihat di RPP-nya misalnya. Sehingga nanti ibu dan bapak harus menyertakan RPP-nya dulu. Ini yang akan direview, ini RPP-nya, dan ini Google Class-nya misalnya ya. Sehingga kita akan melihat RPP-nya misalnya modelnya adalah inquiry. Apakah betul tahapan yang dilakukan di dalam LMS-nya adalah tahapan inquiry? Bagaimana misalnya proses diskusinya dilakukan? Ya? Jadi seperti itu yang akan nanti kita analisis. Jadi bukan Google Class yang sudah dibuat oleh Depag, bukan. Tetapi ibu dan bapak membuat sendiri kelas real dengan siswanya sendiri dengan menggunakan platform LMS apapun yang sudah ibu dan bapak lakukan. Bisa dipahami? Bu, insya Allah nanti diumumkan di ruang WA nanti. Siap, Bu. Ya, begitu. Ya, barangkali ada pertanyaan kalau belum jelas. Bu Diana, Ya, mungkin untuk RPP-nya itu bisa di-share sebelum hari H-nya sehingga kita bisa melihat dulu bagaimana RPP-nya, lalu nanti baru kita cocokkan dengan pembelajarannya gitu ya. Mungkin berapa 2 hari atau sehari sebelumnya atau bagaimana? Jadi hanya 5 RPP ya, karena kita melihat 5 kelompok itu perwakilan ya. Jadi mohon 5 RPP dimasukkan, ini bisa di email atau bisa disampaikan ke Ibu Neng Lani, nanti Ibu Neng Lani yang nanti menyampaikan pada kami. Ya. Nanti kita bersama-sama lihat dan hari Jumat jam 8 baru kita meeting untuk membahas semua tugas yang dimasukkan. Jam 8 ya Bunda? Iya. Jam 8. Ya Bu. Oke, kemungkinan Bun,
yang room Webex, di sini ada Teh Umi. Sebenarnya yang pemegang kunci room Webex dari perwakilan PSMK hadir bersama kita juga. Beliau Teh Umi Tira Lestari. Nanti mungkin apabila sebenarnya di tanggal 29 itu kami bulan-bulan ini adat merayap ini sampai akhir Mei itu setiap hari itu kami buka room sampai tiga room. Jadi kemungkinan untuk room besar itu kami relay, tapi mudah-mudahan kalaupun di relay ini suaranya nanti bisa terdengar. Kalau misal tidak, kita pakai yang lain, misalnya pre-conference. Di sana ada 1.000 partisipan juga, meskipun bukan yang premium. Mudah-mudahan kami bisa fasilitasi, Bun. Tapi kalau di pihak UPI, Bunda ada tidak? Pak Ari, biasanya Pak Ari menggunakan Zoom dari fasilitas itu ya? Pak Diandi? Ya, Pak Prof. Ari, mangga, silakan. Ya. Ada fasilitas. Saya biasanya menggunakan Zoom. Ya. Kalau Meet juga boleh. Kalau sedikit berapa? Google Meet 400 orang, Pak. Kalau Zoom 400 bisa kan? bisa. Untuk biologi punya Zoom tapi kapasitasnya 300. Ya. kurang ya. Kurang. Harus dua Zoom. 100 lagi di Gemblong, Pak. Sekali atau bagaimana? Akan kami usahakan dulu. Nanti siang akan dikasih kabar mungkin ya Bunda Diana. Nanti saya kabari kalau memungkinkan tanggal 29 kita buka jam 8. Tapi kalau tidak mungkin kita harus pisah-pisah room atau bagaimana ya. Kami buka 4 room. Tapi tidak relay karena kalau relay ini kendala di audio. Jadi harus ada 4 dosen yang mendampingi room tersebut. Ya, standby, Pak. Bagaimana apakah kita ada kesepakatan di antara kami yang berlima ini, satu orang masuk satu kelas begitu? Iya, betul. Ada 4 ruangan begitu. Ya. Bagaimana Pak Ari? Dan Pak Rian. Silakan. Itu saja. Jadi satu dosen masuk ke satu ruangan. Masuk ke ruangan. Kalau relay, kalau bagus suaranya, Bu. Analisis bersama-sama dulu, baru kita masuk ke ruangan masing-masing. Ya. Ada pertanyaan Bu Diana di chat ada pertanyaan. Saya tidak bisa melihat ini. Ini katanya gini, 5 RPP untuk 1 kali tugas di GC maksudnya seperti apa? 5 RPP untuk 1 kali tugas. Bukan 5 RPP, Bu. Jadi 1 RPP yang akan dianalisis. 1 RPP itu dari 1 kelompok. Jadi nanti kan ada 5 kelompok kan? Kelompok SD, SMP, SMA, media suara, dan perguruan tinggi ya. Nah, masing-masing kelompok ini menyajikan 1 RPP yang nanti akan kita analisis di 1 kelas. Kemudian yang SMP juga 1 kelas, 1 RPP. Gitu. Ya. Ada satu lagi. RPP-nya yang 1 lembar, Bu. Bebas aja ya. Bebas saja kalau RPP karena 1 lembar berapa banyak lembar juga. Sama ya. Nanti kan kita melihat apakah kaidah-kaidah tadi yang sudah dipenuhi ya, model-model yang karakteristik model tadi ya yang sudah dipaparkan oleh Prof. Ari. Jadi itu yang akan kita analisis. Ya. Bu Diana, barangkali ini sebetulnya
pembagian kelasnya sudah ada nih. Kelas pertama MA1, kelas kedua MA2, kelas ketiga MA3, kelas keempat MTS, MI, SMP, SD, yang 5 dosen. Itu sudah jadi seperti itu. Ini nyambung ya MTS. Ya, berarti SMP lah, sejenjang SD. SMP gitu. Tidak yang ruang 4, classroom. Oh iya ini ya. Di 4 itu ya, di 4 ini kita kerjakan juga begitu. Nah, karena kita masuk nanti paralel ya Bu ya. Satu RPP, satu RPP, masa kita analisis satu RPP. Mau ditambah atau bagaimana ini? Silakan. Saya tidak mengira karena kita akan masuk beda kelas ya. Tadinya kita satu kelas. Mau berlima begitu. Jadi lebih kaya masukannya. Tadinya saya begitu dilihat dari pangkat masing-masing. Kelihatannya akan lebih bagus kalau kita menganalisis bersama, jadi semuanya bisa lengkap dan utuh bahasannya. Ya, tapi ininya sistemnya maksudnya apakah tidaknya itu? Bagaimana? Saya kembalikan lagi kepada panitia kalau begitu. Kalau misalnya bisa menyediakan yang room besar seperti 5 langsung masuk supaya kita menganalisis 5 oleh berlima ini, dan saya itu lebih bagus rasanya. Enggak Pak Didi, Bu Nenglani bagaimana? Iya Bu, kami akan konfirmasi lagi nanti siang ke WebEx PSMK. Kalau itu sudah ada lagi, kita gunakan yang 1.000 orang bisa Bu. Iya, boleh. Gitu ya. Nanti siang konfirmasi ke Ibu. Itu sudah jalan ya. Pak Didin, maintenance-nya sampai Senin, jadi saya baru bisa kasih kepastian dipakai enggaknya room yang 1.000 orang itu hari Senin siang. Tidak enggak, maksudnya takutnya maintenance-nya lebih dari hari Senin, tapi kalau Sabtu sih kayaknya sudah bisa sih, mudah-mudahan. Nanti saya buatkan room yang untuk ya. Silakan Bu Umi, silakan. Iya, nanti saya buatkan roomnya untuk yang rame-rame. Ya, nuhun. Iya, sama-sama. Ya, kalau begitu sudah lega kita ya. Jadi ada MA1, 1 RPP. Tidak masalah, Ibu. Ya. Silakan Bu Yani. Ya, silakan. Yang barusan bicara siapa? Bu Nenglani itu. Ya, jadi saya lanjutkan kalau Neneng ini ya. Jadi MA1 1 RPP, MA2 1 RPP, MA3 1 RPP, MA4 1 RPP, dan MA5 1 RPP. Begitu ya Bu? Betul. Nanti itu disampaikan ke Ibu Nenglani 2 hari sebelum tanggal 29. Tanggal 29 itu bersama-sama di dalam kelas yang besar. Saya kira itu kita sudah mendapat kesepakatan ya. Iya betul. Ya, mangga Pak Didin. Saya kembalikan kepada Pak Didin. Terima kasih. Kita sampai jam 10 ya sesi pertama ini. Tapi masih ada pertanyaan di dalam chatting ini, mau ditanggapi dulu atau bagaimana? Enggak, lanjut. Ini ada sebentar. Ada ini Pak Yandi menyampaikan RPP harus sesuai dengan pembelajaran daring atau blended ya, begitu ya. RPP-nya memang yang untuk yang Bapak Ibu laksanakan ketika Bapak Ibu mengajarkan daring kan? Ya. Jadi kan selama 2 bulan ini saya percaya bahwa Ibu dan Bapak melangsungkan pembelajaran secara daring. Dan Ibu menyiapkan dan Bapak menyiapkan RPP-nya untuk 2 bulan ini. Nah itu yang harus diinikan ya. Yang itu yang akan kami review atau diajukan untuk direview. Jadi bukan RPP yang offline. Oh, yang online ya? Yang online. Saya percaya kan 2 bulan ini Ibu dan Bapak sudah menyelenggarakan pembelajaran online kan? Iya. Ya, nah itu yang. Dan kelas online-nya sudah punya. Ya. Ya, variasi Bu, ada yang bagus, ada yang juga pakai WA. Itu yang akan kita lihat kan, misalnya dengan menggunakan WA, apakah memang tahapan atau sintaks tadi dari modelnya sudah
Betul begitu ya. Ya, Bu. Tapi ya mudah-mudahan nanti yang dicontohkan itu yang menggunakan LMS ya, Learning Management System. Apakah Google Classroom atau sudah Edmodo atau ada yang menggunakan misalnya di perguruan tinggi itu ada yang itu sudah. Ada yang menggunakan Moodle. Jadi mudah-mudahan yang ini yang digunakan contoh WA itu adalah supporting misalnya untuk menyampaikan tugas atau untuk apa ya, itu adalah supporting untuk yang LMS-nya tadi. Atau yang supportingnya apa nanti dengan yang LMS-nya tadi nanti disertakan juga supportingnya apa. Gitu Pak. Ya, Mangga. Ya. Ada tambahan lagi nggak Pak? Kalau dari Dewan Dosen silakan. Dari Ari dan Pariandi mungkin saya sedikit Bu Diana. Silakan Bu. Saya yakin dalam satu kelas ini, satu kelompok misalnya MA1 itu kan jumlah gurunya juga banyak ya. Pasti ada satu atau dua atau mungkin semua yang sudah mempunyai model pembelajaran yang online gitu. Jadi nanti mungkin tinggal bersepakat saja di antara dia mungkin menyempurnakan salah satu yang memang sudah yakin atau yang sudah cukup bagus gitu, lalu disempurnakan bersama. Jadi nanti dihasilkan satu RPP yang dianggap sudah baik dari setiap kelompok itu. Karena saya yakin dari 50 atau berapa ya dalam satu kelas itu pasti sudah ada yang punya sudah pengalaman pembelajaran online-nya selama ini. Jadi mungkin tidak usah terlalu terlalu tidak percaya diri. Saya yakin pasti bisa. Ya, itu aja mungkin. Ya, Mangga. Boleh saya tambahkan Pak? Silakan Bu. Ada pertanyaan ini. Oh ya, Mangga Pariandi tuh. Ada pertanyaan yang di kelas yang tidak yang pakai Google Class kan gitu. Jadi memang RPP-nya real gitu. Jadi RPP itu dibuat di bagian senarionya, bagian kegiatan inti, apa yang memang terjadi gitu. Jadi dikatakan, jadi tidak misalnya pelaksanaan pembelajaran dengan model ini tidak begitu, tapi dibuat bisa seperti apa. Jadi ketika misalnya di pendahuluan para siswa itu bertanya lewat WA katakan ya untuk meresponnya, misalnya guru menginstruksikan para siswa untuk diskusi dengan menggunakan atau di Google Class juga sama. Jadi kalau yang menggunakan Google Class ya berarti kan senarionya apa yang terjadi di Google Class. Nah, kalau ada yang blended, artinya tadi Pak Fahri kan kita blended itu ya ketika kita lakukan mana yang akan e-learning, mana yang akan tatap muka gitu ya. Misalnya kan masih ada mungkin yang sekolah ya itu boleh itu modelnya. Jadi bukan model pembelajaran ini, jadi model bentuk ya, jadi bentuk kegiatan namanya rancangannya itu secara blended. Itu yang dituliskan. Jadi tidak kegiatan ingin melihat seberapa proses pembelajaran itu seberapa efektif gitu. Apa efektif kalau aktivitasnya yang Ibu Bapak lakukan misalnya yang dituliskan itu. Dan kita akan cari solusinya kalau memang kurang efektif gitu. Ini juga berkaitan dengan ada laporan, kebetulan saya punya mahasiswa yang itu ini apa sih ketika mengambil data dapat teguran dari orang tua, tuanya capek mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam riset itu. Jadi di pembelajarannya itu mungkin diberikan tugas saja oleh guru itu,
Dan ternyata siswa itu agak manja mungkin sehingga banyak yang membebankan tugasnya kepada orang tua. Sekolah kan itu mereka akan dibantu fasilitasi oleh guru, tapi karena kurang terpantau, tadi makanya saya menekankan memantau itu, sehingga kalau ada kesulitan itu tidak 100% dibantu oleh orang tua gitu, tapi guru memfasilitasi juga dengan anjuran misalnya menelusuri situs ini, situs itu dan lain sebagainya. Jadi, nah ini itu ya nanti tergambar di dalam RPP atau lebih cocoknya itu pembelajaran gitu, lesson desainnya seperti apa, bagian skenario ya, bagian skenario pembelajaran itu. Ya, saya sedikit menambahkan ya, Bapak tentang tugas ini tidak menjadi beban, karena sebenarnya selama 2 bulan Ibu dan Bapak kerja di belajar di rumah itu, pasti Ibu Bapak sudah mempersiapkan, sudah melakukan membuat RPP daring, melakukan tadi membuat Google Classroom dengan siswa-siswa, itu saja yang digunakan. Jadi tidak usah membuat yang baru, tetapi justru dari yang sudah dilakukan, yang sudah punya Google Classroom, silakan itu dipakai. Sehingga kita nanti akan menganalisis apakah sudah benar yang sudah kita lakukan, gitu. Apa saja yang harus ditambahkan, apa yang dikurangi, atau pokoknya menjadi lebih baik gitu untuk mengajar ke depannya. Kita tidak tahu kita harus mengajar online itu sampai kapan, jadi malah sekarang harus lebih harus memahami kita nanti ke depan juga masih harus melakukan itu gitu. Jadi yang ada saja itu nggak usah jadi harus membuat baru, sulit mungkin berkelompok juga. Tapi yang sudah ada, yang sudah biasa menggunakan, itu aja yang kita analisis sama-sama nanti. Itu usahannya Pak. Oh iya, nggak Bu. Di room chatting masih ada pertanyaan apa mau ditanggapi Bu? Bagaimana? Di room chat saya ini ada menanyakan baru masuk gitu. Materi sudah disampaikan. Tidak ada lagi pertanyaan yang ini nggak ada. Ada Bu, silakan. Pak Ari, ada pertanyaan ke Pak Ari. Ke Pak Ari betul. Yang kelasnya sudah tidak ada ya? Yang mohon memberi contoh sebuah model pembelajaran satu materi biologi itu. Nanti itu sih jawabannya. Itu yang harus dibuat nih. Dianalisis dulu ya. Di kelas. Kenapa dianalisis? Jadi aja nanti pada saat ibu-ibu atau bapak menunjukkan Google Classroom-nya, nanti kan akan kita usahakan didiskusikan di Google Classroom yang sudah ada. Oh iya, satu lagi nih Pak Ari, ada pertanyaan. Mohon diberikan contoh RPP yang benar menurut LMS. Ya, nanti itu. Tidak ada yang benar dan yang salah. Yang benar dan yang RPP itu bagusnya yang bisa digunakan untuk pembelajaran, yang bisa membantu pelaksanaan pembelajaran. Satu lembar Pak. Dan sesuai dengan karakter. Satu lembar mau 100 halaman itu nggak masalah. Selembar tulisannya kecil-kecil gitu, itu panjang banget itu kalau di. Dan yang jelas kesesuaian dengan karakteristik apa yang Bapak sampaikan tadi ya Pak, itu yang akan kita. Ya, nanti aja pada saat pembahasan Google Classroom yang sudah dibuat, kita akan diskusikan lah tentunya. Ya, siap. Jadi sudah habis mungkin pertanyaan di room chatting. Maka kalau gitu silakan ke Bung Lani selaku panitia bagaimana selanjutnya untuk materi hari ini bagaimana? Silakan Bung Lani. Dari Pak Bambang ada tambahan sudah siapapun dari Dewan Dosen mungkin silakan. Baik, saya sedikit menambahkan ya. Mengapa? Yang pertama, ini satu pengalaman catatan. Dan harus dicatat ya, penggunaan
jalur yang kita miliki sekarang ini ada gangguan ya. Jadi dengan pola relay itu mengakibatkan noise menjadi meningkat, terutama kepada kelas-kelas kecil. Kita lihat tadi di WA grupnya kelas-kelas kecil mengeluh karena tidak bisa masuk ya, atau juga suaranya nggak kedengaran. Jadi mungkin ini kita perlu refleksi nanti ke depan. Mudah-mudahan pihak dari Bapak bisa memperbaiki sistem sehingga proses ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Lalu mungkin ini terkait dengan manajemen sistem ini memang guru kelihatannya masih bingung juga nih. Kayaknya mungkin perlu penjelasan lebih lanjut nanti ke depan terutama dalam proses diskusinya. Kenapa? Karena kita ini memang itu berada dalam suasana kaget. Semuanya serentak yang tadinya tidak tahu harus tahu, dipaksa harus menggunakan sistem online. Pada akhirnya yang dipakai WA saja. Nah ini mungkin perlu pendekatan lebih jelas nanti ke depan sehingga bagaimana proses pembelajaran ini bisa berjalan mulus. Jadi yang terjadi kemarin itu kelihatannya lebih banyak guru mengganti pembelajaran dengan tugas. Ini soroti ke depan. Jadi bagaimana tugas itu tidak lepas dari hakikat pembelajaran itu sendiri mungkin artinya dibahas lebih mendalam gitu kan seperti itu. Makanya itu yang perlu penanganan lebih jauh sekarang. Lalu kaitannya dengan ini mungkin perlu ada contoh-contoh konkret nampaknya. Jadi mudah-mudahan nanti minggu depan para penyanyi bisa memberikan contoh konkret karena kalau kita ibarat seperti ingin kolam kemudian semua dipaksa untuk berenang, nah di situ berenangnya ada yang sudah bisa berenang, ada yang belajar berenang, ada yang coba mengapung gitu kan. Nah inilah yang terjadi di dalam situasi sekarang. Jadi mungkin bisa memberikan contoh konkret terkait dengan tahapan. Itu mungkin ya kelihatannya ini dari kata-kata yang ada dalam kira-kira itu mungkin tambahan dari saya. Satu lagi mungkin Pak nanti terkait dengan follow up dari kegiatan. Tadi kan diminta hari Jumat ya. Mudah-mudahan itu bisa berjalan lancar dan kemungkinan juga bukan hanya kelompok ini yang meminta pada hari Jumat. Sebab nanti ada kelompok-kelompok di kelas yang siang. Apakah mereka minta hari Jumat yang sama atau hari yang mana? Jadi mungkin sistemnya mohon disediakan lah gitu kalau bisa. Atau mungkin kalau enggak ya kita menggunakan gabungan lah. Mungkin yang dari UI ada Zoom untuk kelas kecil gitu kan. Ini bisa dipakai nanti dari departnya sendiri bisa juga untuk kelas yang lainnya. Jadi ini mungkin harus dipersiapkan. Ternyata untuk mempersiapkan ini tidak gampang. Jadi dari dua tim harus ada manajemen sendiri gitu artinya gitu. Itu mungkin tanggapan dari saya ya. Iya. Nah, teman Pak Mangga dari Dewan Dosen yang lain kalau ada. Ya, jadi begini ya Pak Bambang. Jadi kita minta berenang dulu, nanti kalau tenggelam kita tolong. Mudah-mudahan tidak tenggelam Pak. Dengan online learning ini kita dipaksa untuk semua harus online. Kita berenang semua begitu. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu termasuk dari juga belajar setelah berenang kita belajar dari pengalaman itu. Ya, jadi waktu berenang itu ada yang buka baju dulu, buka sepatu, ada yang enggak gitu kan. Makanya pasti berat ya seperti itu. Jadi itulah bagaimana saya percayalah pada tim ini yang akan belajarkan guru-guru kita. Terima kasih ya. Bapak tim Pak Ari, Pak Ariandi, Bu Siti Siati, Bu Widi ya. Dan ini mungkin ada untuk Pak Didin ya Pak. Ya siapa? Karena banyak kan
variasi sekali ya kan ini peserta itu ya. Betul. Jadi tadi ada yang baru kenal, ada yang sudah expert. Iya, banyak. Nah, jadi kalau mau misalnya untuk memperdalamnya, kan ini tadi lebih ke pengenalan dulu. Iya. Pooling dulu misalnya. Gitu. Jadi ada misalnya yang kelompok dari dasar, misalnya latihan mengisi latihan untuk membuat menggunakan aplikasi LMS. Misalnya pilihlah salah satu, ya misalnya mau dulu Pak ya. Atau mau Edmodo atau mau apa gitu. Nah, tapi tidak harus semua gitu ya. Kita kan biasanya kalau mending salah satu, tapi kita pastikan itu yang sudah kita pilih dan akan didalami gitu. Ya, Pak. Nah, sebab kalau misalnya semuanya kan ini mungkin ya tadi gitu yang sudah bisa mah akan gitu ya. Jadi coba ini misalnya di pooling sehingga nanti bisa dilanjutkan kegiatannya ke kegiatan workshop. Kalau sekarang kan karena populasinya besar itu jadi lebih ke pengenalan. Nah, nanti bisa dilanjutkan itu. Ya, siap Pak. Untuk keberlanjutannya ya. Ya Pak, insya Allah masukannya kami terima, kami rapalkan oleh panitia Pak. Saya lihat di sini pesertanya juga sudah banyak mahasiswa yang dulu ini ya, ada Bu Hidayat, ada Bu Ari Lusanti, ada Johnny Henry, ada Pak Eris Rustadi yang memang sudah banyak lah kita tahu itu bisa nanti minta beliau-beliau yang nanti memberikan contoh dan yang kita seleksi begitu ya, supaya ya nanti akan lebih sempurna lagi begitu. Ya, bagus. Nah, untuk yang kedua itu jam 10 ya Pak ya? Ya, jam 10. Ada waktu jam lagi. Ya. Mau istirahat dulu, kan udah berakhir waktunya. Istirahat ya. Ya. Nah, sudah 15 menit untuk peserta untuk mengikuti ke yang kedua. Ya. Terima kasih. Mungkin dari Prof. Adi SSK untuk closing statement-nya sebelum ditutup untuk sesi kedua. Kita istirahat 30 menit, Bu. Enggak, dari Pak Adi siapa? Cukup saja. Aja. Oke. Baik. Demikian saja Bapak dosen yang kami hormati dan para peserta yang masuk di ruangan ini dan juga yang menilai di ruangan sebelah. Ada 300 lebih yang masuk ya. Di sini ada 100 orang yang masuk di sini. Kita akan bertemu lagi jam 10 tepat untuk di kelas masing-masing. Demikian kita tutup dengan ucapan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan kelas ya. Ya, sesuai kelasnya. Bapak dosen